Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu project time management. Suatu proyek dikatakan berhasil apabila dapat mendeliverkan produknya secara tepat waktu. Untuk itu, perlu pengelolaan waktu yang tepat dalam sebuah pengerjaan proyek. Project time management sendiri adalah suatu kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan agar proyek yang dikerjakan berjalan tepat waktu. Dan waktu di sini menjadi salah satu sumber daya untuk kerja, karena sumber daya juga harus dikelola secara efektif dan efisien. Proses yang pertama adalah plan schedule management, di mana merupakan proses pembentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, membangun, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Nah, manfaat utama dari plan schedule management ini adalah menyediakan bimbingan dan arahan tentang bagaimana jadwal proyek akan dikelola selama proyek berlangsung. Produk dari proses ini adalah schedule management plan. Kemudian selanjutnya masuk ke proses yang kedua, yaitu define activity. Jadi pada define activity ini dilakukan pengidentifikasian dan penjadwalan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu penyelesaian proyek, dan dilakukannya secara terperinci, lengkap, dan jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tim proyek sudah benar-benar mengerti semua tugas yang harus mereka lakukan. Nah, output atau produk dari proses ini adalah activity list, activity attributes, dan milestone list. Selanjutnya kita masuk ke sequence activities. Pada proses ini dilakukan pengidentifikasian dan mendokumentasi hubungan antar kegiatan suatu proyek, dengan tujuan dapat meninjau kembali kegiatan yang harus dikerjakan dan menentukan ketergantungan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Nah, activity sequencing ini melibatkan pengenalan kembali pada daftar aktivitas dan atribut, project scope management, daftar milestone, dan perubahan yang disetujui untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Selanjutnya adalah estimate activity resources. Pada estimate activity resources ini, jadi setelah diperinci urutan kegiatannya apa saja, serta list atributnya apa saja, milestone-nya apa saja, maka kemudian adalah menentukan resource-resource apa saja yang sekiranya diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan ini. Resource pada proses ini termasuk manusia, peralatan, atau perlengkapan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas yang terdapat pada proyek. Jadi kita harus dapat menganalisis sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk membangun proyek agar sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahapan ini, dokumen yang dihasilkan adalah activity requirement, kemudian resource breakdown structure, dan project document update. Setelah menetapkan aktivitas, menentukan dependensinya, dan mengestimasi resource-nya, proses selanjutnya adalah project time management, di mana mengestimasi durasi dari aktivitas. Penting sekali untuk diingat bahwa durasi termasuk jumlah dari waktu kerja pada aktivitas plus waktu yang dilewatkan. Jadi pada estimate activity duration ini memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan perkiraan sumber daya. Outputnya adalah activity duration estimate dan project document updates. Nah, setelah sampai pada tahap kelima, maka output dari 3 proses ini kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yaitu develop schedule. Karena sudah diketahui urutan aktivitasnya, prioritas aktivitasnya apa saja, kemudian resource-nya apa saja, serta perkiraan durasi waktunya apa saja, maka kemudian dijadwalkan agar dapat dikerjakan secara terstruktur. Tujuan dari schedule development ini sendiri adalah untuk membuat suatu jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan suatu dasar untuk memantau berjalannya proyek
untuk dimensi waktu proyek. Nah, keluarannya adalah project schedule, schedule baseline, project document updates, project calendar, dan PMP update. Kemudian setelah melalui keenam proses, setelah dihasilkannya schedule baseline dan project schedule, maka tahapan yang terakhir adalah control schedule. Jadi sebenarnya control schedule ini tidak terakhir karena dia itu adalah proses yang berjalan selama keseluruhan project time management ini. Jadi dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, sama saja seperti scope control, schedule control adalah suatu bagian dari proses pengendalian perubahan. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui status dari jadwal proyek. Faktor yang dipengaruhi karena perubahan jadwal, menentukan jadwal yang berubah, dan mengatur perubahan ketika perubahan itu terjadi. Outputnya adalah seperti yang tertulis di sini. Namun yang utama adalah work performance information karena mengontrol seluruh performance dari setiap tahap. Jadi akan dinilai bagaimana performance dari setiap kinerja atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, seluruh proses-proses yang terdapat pada project time management ini dilakukan dengan stakeholder juga. Setelah menetapkan aktivitas, menentukan dependensinya, dan mengestimasi resource-nya, proses selanjutnya adalah project time management, di mana mengestimasi durasi dari aktivitas. Penting sekali untuk diingat bahwa durasi termasuk jumlah dari waktu kerja pada aktivitas plus waktu yang dilewatkan. Jadi, pada estimate activity duration ini, memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan perkiraan sumber daya. Outputnya adalah activity duration estimate dan project document updates. Nah, setelah sampai pada tahap kelima, maka output dari 3 proses ini kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yaitu develop schedule. Karena sudah diketahui urutan aktivitasnya, prioritas aktivitasnya apa saja, kemudian resource-nya apa saja, serta perkiraan durasi waktunya apa saja, maka kemudian dijadwalkan agar dapat dikerjakan secara terstruktur. Tujuan dari schedule development ini sendiri adalah untuk membuat suatu jadwal proyek yang realistis yang menyediakan suatu dasar untuk memantau berjalannya proyek untuk dimensi waktu proyek. Nah, keluarannya adalah project schedule, schedule baseline, project document updates, project calendar, dan PMP update. Kemudian
Yang terakhir adalah yang kemudian setelah melalui 6 proses, kemudian setelah melalui ke-6 proses, setelah dihasilkannya schedule baseline dan project schedule, maka tahapan yang terakhir adalah control schedule. Jadi sebenarnya control schedule ini tidak terakhir karena dia itu adalah proses yang berjalan selama keseluruhan project time management ini. Jadi dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, sama saja seperti scope control, schedule control adalah suatu bagian dari proses pengendalian perubahan. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui status dari jadwal proyek. Faktor yang dipengaruhi karena perubahan jadwal, menentukan jadwal yang berubah, dan mengatur perubahan ketika perubahan itu terjadi. Outputnya adalah seperti yang tertulis di sini. Namun yang utama adalah work performance information karena mengontrol seluruh performance dari setiap tahap. Jadi akan dinilai bagaimana performance dari setiap kinerja atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut.